Teman-teman yang dimuliakan Allah, sukses itu tentang menanam dan menuai. Ya. Oke, sudah? Lihat sini teman-teman. Sukses itu tentang menanam dan menuai. Dan saya paling senang kalau berbicara di hadapan anak muda, karena dia punya masa depan. Kalau orang tua punya masalah lalu. Ya. Kalau berbicara tentang orang di hadapan saya pejabat, kontraktor, ya, di hadapan saya para pengusaha, itu bahasnya selalu sesuatu yang mengingatkan akhirat. Kenapa? Bentar lagi mati. Benar. Karena jatah mayoritas yang disampaikan Nabi SAW 60 sampai 70 tahun. Umru ummati ma baina sittina wa sab'in. Kata Nabi, umur umatku itu 60 sampai 70 tahun. Sedikit yang melampaui itu. Berapa usia Nabi ketika meninggal? Siapa yang tahu? 63 tahun. Ketika 63 tahun Nabi wafat. Ini orang yang paling sukses dalam kehidupan seluruh umat manusia, teman-teman. Rasulullah. Apa yang kemudian Anda kenal tentang Rasulullah? Pedagang, pemimpin negara, ya. Seorang pemimpin rumah tangga yang luar biasa, seorang yang berakhlak mulia, seorang yang bisa menaklukkan musuh-musuh di medan perang, tetapi juga bisa bermain dengan cucu di dalam rumahnya, Al-Hasan dan Al-Husain. Itulah Islam, teman-teman. Ketika Anda berjilbab, Anda tidak minder untuk membuat sebuah karya yang bisa berprestasi dibagi orang lain di sana. Ya. Ketika kemudian Anda depan laptop, Anda tidak cuma buka game Anda. Ketika kemudian Anda punya HP yang bagus, Anda tidak gunakan untuk hal yang sia-sia. Bikin konten, teman-teman. Saya punya satu konten, teman-teman, ditonton 2 juta viewers. Ya. Konten sederhana. Anda kalau cek Instagram saya centang biru, teman-teman. Ya. Dan kalau saya upload sesuatu yang like, Pak Bupati, Pak Wali Kota, ya, Pak Gubernur, yang like teman-teman artis, ya. Kita bisa menginspirasi siapapun, teman-teman. Saya tidak pernah menyangka bisa ceramah bareng Atta Halilintar. Kalau saya nggak ngonten, kalau saya nggak memproduksi sesuatu yang baik, kalau saya tidak mengikuti dan beradaptasi dengan zaman yang baik, kalau saya hanyalah seorang ustadz yang dari masjid ke masjid, masjid ke masjid, nggak pakai tim media, maka saya kapan bisa merangkul banyak massa? Gimana saya bisa hijrahkan Deng Uki, supporter PSM? Gimana orang-orang di supporter bisa sholat? Guys, tahun lalu PSM juara, guys. Tidak mau sombong. Alhamdulillah hampir dari semua klub supporter, pemimpin-pemimpinnya saya pegang. Red Gang, Maxman, ya. Supporter yang tadinya tatoan, yang tadinya mabok, ya. Yang tadinya tidak pernah sholat, teman-teman, ya. Datang sekarang ke stadion bawa sarung. Prestasi gak itu kalau bisa menghijrahkan supporter? Prestasi atau tidak? Membuat yang gak pernah sholat jadi sholat. Kata Deng Uki, Ustadz, kalau saya mau ke stadion 15 masjid saya lewati, tidak ada saya singgahi. Kalau kalah PSM, tunggu-tunggu wasitnya, atau tunggu bus pemainnya. Ini kata dia ke saya. Dulu Jalan Beruang itu, teman-teman, tempat Deng Uki, itu tempat dia kalau kemudian sudah kalah PSM mabok. Dan kalau sudah mabuk, semua kaca mobil bisa pecah kalau lewat situ. Makanya orang takut dulu lewat Jalan Beruang. Sekarang jadi warkop yang kalau pagi ada sedekah di tiap hari Jumat, disediain etalase, yang mau ambil tinggal ambil. Yang kalau siang ada guru ngaji datang ke sana ngajar ngaji. Yang kalau kemudian sudah ngaji, teman-teman, itu bisa sampai jam 3, mereka bahkan lupa makan siang. Supporter ngaji, kok bisa, Ustaz? Bisa. Teman-teman, orang semua pengen baik. Orang semua mau jadi lebih baik. Orang semua mau sukses dunianya. Tapi orang semua lupa cara sukses, teman-teman. Kenapa? Karena sudah terlanjur. Ada yang mengatakan, Ustaz, saya sudah terlanjur kotor, biarin saya kayak gini aja. Atau ada yang mengatakan, saya jadi orang yang biasa-biasa saja. Atau ada orang kalau berdoa, ya Allah, berikan aku nilai yang terbaik. Kalau memang baik, kalau enggak ya nggak apa-apa, berapa aja ya Allah. Nggak tahu cara berdoa. Ini meremehkan Allah namanya. Dikiranya Allah nggak bisa membuat dia dapat nilai yang terbaik. Teman-teman yang dimuliakan Allah, saya mau nanya success story, teman-teman, bagi orang-orang yang sudah Anda lihat kesuksesannya. Saya pengen Anda cari siapapun yang Anda anggap dia sukses dan menginspirasi Anda. Siapapun, Anda boleh sebutkan satu nama dalam hati Anda sekarang. Sudah ada? Siapa kira-kira orang di muka bumi ini yang Anda lihat sukses dia, dan Anda ingin seperti dia, dan Anda ingin mencontohi dia? Sudah? Kalau bisa orangnya yang masih hidup, ya. Sudah ada?
Sudah ada satu nama? Sudah simpan satu? Ada Mi? Jangan kau bilang Deng Uki. Bukan Ji. Tapi Deng Uki banyak followersnya, akhi. 100.000 lebih followersnya. Sudah? Sudah punya semua? Jangan kasih tahu saya, jangan kasih tahu siapapun. Simpan dalam hatimu, orang itu masih hidup dan Anda lihat dia sukses, Anda lihat dia bahagia, Anda lihat dia punya banyak uang, terserah mau artis, mau pejabat, siapapun. Sudah? Anda sudah punya satu nama? Teman-teman, oke sekarang cek, lihat saya. Teman-teman, kalau orang yang Anda sebutkan tadi, yang menurut Anda sukses, oke, kalau dia perempuan, oke, sekarang perhatikan ya. Kalau dia wanita, ya, kan wanita nggak apa-apa dong, mengidolakan wanita, mengidolakan laki nggak apa-apa, nggak masalah. Perhatikan, kalau misalkan itu perempuan yang Anda sebutkan, boleh jujur ke saya, siapa yang mengidolakan tadi dalam seorang yang saya sebutkan, ingin kamu contoh, ingin kamu teladani, ingin kamu raih kesuksesannya. Kalau dia wanita, pertanyaan saya dulu, kalau dia wanita, kamu nggak usah sebut nama ke saya, tapi nggak apa-apa, kita belajar jujur, karena jujur bagian daripada cara untuk menuju kesuksesan. Kalau dia wanita, siapa di antara yang kalian idolakan itu yang sudah pakai jilbab? Angkat tangan. Wanita yang kamu idolakan pakai jilbab, coba angkat tangan. Oke, turunkan. Dan siapa yang belum pakai jilbab? Jangan bohong loh ya. Kejujuran bagian daripada kesuksesan, gak apa-apa. Bisa aja nanti dia berhijrah, dia pakai jilbab. Ada 1 orang, 2 orang, 3 orang, 4 orang, 5 orang. Oke, Anda gak usah tell ke saya siapa nama dia. Tapi saya yakin Allah tahu siapa idola kalian. Sekarang teman-teman, kalau Anda lihat podcast dia, Anda lihat story-story dia, dia pernah gak, ya, menurut Anda sholat 5 waktu? Gak perlu diangkat tangannya. Kalau yang Anda idolakan ini sholat 5 waktu, ya. Kalau dia pakai jilbab, dia sholat 5 waktu. Kalau laki-laki, kalau dia sholat ke masjid, yang Anda idolakan ini, ke masjid nggak? Misalnya artis nih, Fulan misalnya, namanya Fulan, ke masjid nggak dia? Oh enggak, dia nggak ke masjid, Ustaz. Tapi kenapa kamu idolakan? Dia kaya raya, Ustaz, Lamborghini-nya banyak. Ada teman-teman. Orang mengidolakan sesuai dengan ketertarikannya. Kita nggak bisa larang dong. Anda nggak bisa memaksa setiap manusia mengidolakan Anda. Oh nggak bisa. Ada yang karena tampannya Ustaz, subhanallah. Ada karena cantiknya Ustaz. Ada teman-teman. Ya. Di dunia ini semuanya dihiasi dengan seperti itu. Ya. Tapi subhanallah teman-teman, percaya sama saya. Ini yang saya ingin katakan, bahwa yang abadi, perhatikan, yang abadi, yang panjang nih, panjang, Masya Allah, itu orang-orang yang taat. Orang yang pinter taat, orang yang ganteng taat. Ganteng gak taat, tunggu. Ganteng gak taat, taat sama siapa? Taat sama Allah. Ganteng gak taat, cantik gak taat, tunggu, ada sesuatu nih. Maka dalam kehidupan dunia, saudara sekalian melakukan Allah, hal yang paling pertama untuk sukses, sami'na wa ata'na. Kami dengar ya Allah, kami taat. Rumus sukses pertama teman-teman, saya dengar, saya taat. Sama siapa kita dengar? Sama Allah. Nggak ada orang bisa sukses kalau Robnya nggak izinkan. Oke? Rumus sukses pertama, sami'na wa ata'na. Kalau Anda nggak percaya, oke teman-teman, boleh bantu saya untuk kita sama-sama monitoring. Antum buka juga, buka Al-Baqarah 2 ayat terakhir teman-teman, 285, 286. Ayo buruan. Yang nggak punya Quran di handphonenya, ini keterlaluan. Ya. Sudah? Al-Baqarah 285, 286, 2 ayat terakhir teman-teman. Saya mau lihatkan ke Anda bagaimana Allah akan memudahkan orang-orang yang taat. Ketemu? Baik. Ini 2 ayat, kalau Anda baca tiap malam, perhatikan, kalau Anda baca tiap malam, kata Nabi SAW, Anda seakan-akan membaca Al-Quran semalaman penuh. Ada hadisnya, Nabi mengatakan, man qara'a akhir
ayataini min suratil Baqarah, siapa yang membaca 2 ayat terakhir dari surah Al-Baqarah, kafatah, maka Allah akan cukupkan dia dari segala sesuatu. Sebagian ulama mengatakan cukupkan dia seakan-akan dia membaca Al-Quran seharian penuh. Sebagian yang lain mengatakan Allah cukupkan dia seakan-akan dia sholat malam semalaman penuh. 2 ayat terakhir Al-Baqarah, teman-teman. Surah paling panjang dalam Al-Quran, surah yang berisi semua hukum dalam Al-Quran. Sudah ketemu, teman-teman? Dah, baik. Saya baca terjemahannya. Saya baca Al-Qur'annya, kalian ikuti saya. Boleh? Ini ayat yang mewakili semua Quran, kata Nabi kalau dibaca malam. Makanya kalau malam habis sholat Isya, baca 2 ayat dulu ini sebelum tidur. Antum dapat pahala seakan membaca Quran semalaman penuh. Subhanallah. Bayangin. Apa sih isinya, Ustaz? Sehebat itukah, Ustaz? Ya, sedahsyat itu. Isinya juga dahsyat, teman-teman. Amanar rasulu bima unzila ilaih. Bisa diikuti? 1, 2, 3. Bima, saya doain yang ngaji insyaallah berkah hidupnya, disukseskan kuliahnya. Angkat aja suaranya. Bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun. 1, 2, 3. Masya Allah. Kullun amana billah. Allah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Enakan ngaji itu? Masya Allah. Nikmat gak? Masya Allah. Kullun amana billah. 1, 2, 3. Semua beriman pada Allah. Wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na. Di sini nih sami'na. Wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Coba ini ayat ya, gimana nggak dahsyat? Lihat ayatnya. Kita baca pelan-pelan. Amanar rasul. Siapa yang beriman? Rasul. Para rasul semua beriman. Amanar rasulu bima unzila ilaih. 1, 2, 3. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun. Zul. Kullun amana billah. Yang hafal saya kasih buku, saya tanda tangan nih. Ini salah satu buku bestseller saya nih. 3.000 eksemplar sudah kejual nih. Renungan Hati Seorang Dai. Mau? Yang hafal? Syaratnya belum hafal sebelumnya. Ayo baca. Iya, nanti saya tunjuk. Kullun, yang paling besar suaranya juga nanti saya kasih buku. Kullun amana billah. Belum, pelan-pelan ikut saya. Kullun amana billah. Pokoknya yang paling semangat saya lihat saya kasih buku. Yang hafal dan sebelumnya belum hafal saya kasih buku. Oke. Sudah? Kullun amana billah. Kullun amana billah. Wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. La
nufarriqu baina ahadin min rusulih wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Ada yang sudah hafal? Ada yang sudah